Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel FPL 62. Dan di video kali ini gue bakal membahas mengenai persiapan gue untuk menghadapi game week 6 nantinya. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus free sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy, dimana menurut gue semua pencinta bola wajib banget buat mainin game ini, karena di game ini lo bisa membuktikan skill analisa lo dan juga strategi lo dalam menyusun tim sepak bola impian lo. Selain itu sendiri, MPL Fantasy ini daftar kompetisinya lengkap, hadiahnya cepet banget, jadi lo bisa klaim setelah pertandingan itu selesai, jadi nggak perlu nunggu satu musim. Dan pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena lu ikutan deg-degan nungguin hasil pertandingan. Ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa brand kemenangan, di mana brand kemenangan ini bisa lu tuker menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang, satu brand kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, seperti kita tahu juga, kompetisi Inggris ini udah memasuki game week ke-6, di mana di game week ke-6 nanti bakal ada pertandingan yang seru banget, yang mempertemukan antara Chelsea dan akan bertemu dengan Manchester City. Nah, jadi selagi nonton kompetisi Inggris, lu wajib banget sambil coba main MPL Fantasy. Karena ini seru banget, dan pastinya di MPL Fantasy bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021. Pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan pastinya total hadiahnya mencapai puluhan ribu brand kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy, karena kalau lu jago dalam nyusun tim, lu bisa dapetin saldo GoPay atau saldo link aja. Nah oke, sekarang langsung aja kita bahas mengenai persiapan kita di game week ke-6 nantinya. Tapi pertama-tama gue mau review dulu tim gue di game week ke-5 kemarin, dimana tim gue kemarin berhasil mendapatkan 70 poin, dan gue dapat green arrow lagi untuk keempat kalinya ya. Gue belum pernah dapat red arrow untuk di season 2021 ini, jadi gue bersyukur banget pastinya. Sekarang overall ranking gue udah di 36.000, gue ya pastinya kita tetap harus konsisten. Dan di awal musim ini menurut gue sebenarnya ranking gak gitu penting gitu ya, karena masih ada 33 game week ke depannya yang harus kita kejar juga poinnya. Semoga kita bisa dapat poin di atas rata-rata terus. Nah tapi untuk di game week ke-5 sendiri, di sini tim gue sendiri dapat 70 poin, dimana persebarannya itu dari Sanchez gue cuma dapat 1 poin. Dan defender gue 2 itu blank, yaitu Shaw dan juga Ayling. Dan yang dapat clean sheet itu cuma Ben White dari Arsenal di sini. Dan kemudian untuk midfielder sendiri, gue kemarin kaptenin Salah di sini dengan hampir semuanya midfielder gue return gitu ya. Salah, Rafinha dan juga Ben Rama. Tapi sayangnya Greenwood dan juga Gilmore yang masuk dari bangku cadangan karena Arnold ini nggak main, TAA nggak main. Jadi masuk dari bangku cadangan, dan gue nggak tahu kenapa dia bisa dapat 1 bonus poin gitu ya. Yaitu perhitungan dari FPL-nya. Tapi gue ya bisa dilihat di sini Salah bisa dibilang hampir menggendong gue di game week 5 kali ini. Dan untuk striker sendiri, gue bermain dengan 2 striker karena Antonio sendiri nggak bisa bermain karena kartu merah. Dengan Ronaldo dan Bamford gue sama-sama return juga. Nah untuk di bench gue sendiri di sini Foster punya poin yang lebih banyak daripada Sanchez. Kita semua juga nggak expect itu ya, Bachmann itu cedera dan Foster yang bakal bermain. Dan kemudian gue juga sedikit ragu untuk mempercayakan Tsimikas main sebagai sub pertama gue. Jadi gue kemarin masukin Gilmore gitu ya melawan Watford. Tapi juga sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga. Gilmore yang nggak dapat poin yang banyak, sedangkan Tsimikas ini dapat 1 clean sheet dan juga 1 kartu kuning, cuma dapat 5 poin. Jadi menurut gue ya di situ sedikit sayangnya gue nggak berhasil buat jadiin Tsimikas first bench gue. Nah seperti ini tim gue di game week 5 kemarin. Sekarang gue akan membahas mengenai pertandingan atau fixture di game week 6. Nah oke, di sini udah ada fixture atau pertandingan-pertandingan yang akan kita ketemuin di game week 6 nantinya. Dan di sini kita bisa lihat juga tim-tim mana yang bisa kita targetin gitu ya sebagai lumbung poin di FPL kita. Dimana hampir semua pertandingan di sini dimainin hari Sabtu pastinya. Lagi-lagi Premier League menemani malam minggu kita gitu ya, apalagi kalau dari rumah. Dengan di sini semuanya hampir main di hari Sabtu dan juga hampir jam 9 malam semua. Dengan game week ini dibuka sama pertandingan Chelsea melawan Manchester City, dimana menurut gue sendiri pastinya ini pertandingan yang seru banget. Pertandingan ini bakal jadi minim gol menurut gue, walaupun di kandang Chelsea. Dan pastinya Chelsea sendiri setelah meraih kemenangan besar gitu ya lawan Spurs 3-0, dan City sendiri nggak berhasil nyetak gol gitu ya, ditahan imbang sama Southampton kemarin, bisa jadi pertimbangan juga menurut gue untuk bisa masukin pemain Chelsea lebih cepat. Karena menurut gue pertandingan ini dan setelah pertandingan ini fixture Chelsea itu bakal bagus banget. Jadi menurut gue kalau lo mau masukin pemain Chelsea sekarang, oh ya nggak ada salahnya bisa dibilang seperti itu ya. Dan kemudian pertandingan berikutnya di sini ada MU melawan Aston Villa. Pastinya semua orang mendukung MU, dan gue juga berharap MU sendiri menang. Dimana gue punya 3 pemainnya di situ. Dimana kita tahu sendiri Aston Villa ini awal musim ini nggak sebagus sama akhir-akhir musim dia kemarin. Walaupun sebenarnya pertahanannya masih oke juga, tapi seharusnya di kandang MU bisa menangkan pertandingan ini. Kemudian pertandingan berikutnya yaitu Everton sama Norwich. Norwich kita tahu belum pernah meraih kemenangan sama sekali.
kalau nggak salah 0 poinnya gitu ya, pastinya jadi target juga di situ, dimana pasti lu punya beberapa pemain yang nonton yang kayak Gray atau Luka Dean, tapi gue nggak tahu Dean itu punya isu cedera atau enggak. Setelah gue dia cedera, dan menurut gue pemain yang nailed untuk Everton itu sendiri mungkin Gray, tapi kalau differential mungkin bisa dibilang Doucouré bisa jadi differential kita juga. Nah, berikutnya di sini ada pertandingan yang menurut gue bakal seru banget, dimana gue punya banyak banget pemain di sini. Leeds melawan sama West Ham, seharusnya ini menjadi pertandingan yang lumayan terbuka, walaupun mainnya di kandang Leeds gitu ya. Gue nggak tahu isu pemain-pemain Leeds apakah masih cedera. Kita harus tunggu update-nya pastinya. Leeds sama West Ham adalah pertandingan yang akan jadi banyak gol di situ dan pastinya seru banget. Kemudian Leicester yang akan bertemu dengan Burnley. Kita tahu Leicester sendiri nggak gitu bagus di awal musim ini juga. Yang punya Barnes mungkin udah kesel banget gitu ya kapan keluarin Barnes-nya. Tapi gue rasa Barnes sebenarnya punya fixture yang bagus juga, nanti kita akan bahas. Dan juga lawan Burnley menurut gue bukan pertandingan yang buruk juga untuk pemilik Barnes gitu ya. Kalau punya Barnes ya mungkin bisa ditahan aja di game week ini. Di game week depan Leicester juga punya fixture yang bagus banget. Berikutnya ada Watford yang bertemu dengan Newcastle, di mana kita tahu pertahanan Newcastle mungkin salah satu yang terburuk di musim ini, di awal musim ini sampai game week ke-6. Dengan Watford sendiri punya serangan balik, Sarr cepat banget, Dennis juga ada di situ. Pastinya kalau lu punya Sarr happy banget sama pertandingan ini, dan juga Sarr bisa jadi watchlist kita semua, apalagi di pertandingan ini dia akan bertemu dengan Newcastle. Nah, pertandingan terakhir di hari Sabtu itu adalah Brentford dengan ketemu dengan Liverpool, di mana banyak banget yang mungkin akan kaptenin Salah di situ, dan gua akan bahas juga pastinya kaptensi di belakang-belakang. Tapi menurut gua Brentford juga punya statistik atau data underlying stats yang bagus banget untuk defendingnya harusnya bisa jadi pertandingan yang mungkin agak di luar ekspektasi kita mungkin aja, tapi kita tahu sendiri Brentford selama 5 game kemarin belum pernah ketemu lawan sekelas Liverpool. Ini bisa jadi pembuktian dari Brentford sendiri apakah data itu bener-bener dia punya defending yang bagus, apa ternyata emang lawannya belum keras aja gitu ya, belum sekelas Liverpool. Kemudian juga ada Southampton yang bertemu dengan Wolves. Kita tahu pastinya banyak yang punya aset Wolves dengan fixture yang bagus banget. Tapi kita tahu sendiri kemarin ternyata Wolves sendiri nggak berhasil return gitu ya pemain-pemainnya kayak Martial, Semedo, bahkan Martial bikin penalti kalau gue nggak salah. Tapi menurut gue ini tetap jadi pertandingan yang menarik kalau kita masih punya Wolves. Setelah itu ada pertandingan derby London Utara, pastinya nggak kalah seru, Arsenal melawan Spurs. Kita tahu Arsenal ini di 3 game week pertama terkeok-keok sebelum international break, tapi setelah itu dia berhasil 2 kali mencetak kemenangan gitu ya, sedangkan Spurs malah kebalikannya gitu. Di 3 game week pertama dia bagus banget, nggak pernah kebobolan bahkan, tapi di 1-2 game week terakhir ini dia malah keok gitu ya. Jadi pastinya ini bakal jadi pertandingan yang seru, tapi gue bakal lebih condong ke Arsenal, dimana kita tahu Spurs sendiri kemarin walaupun permainannya bagus gitu ya, tapi Arsenal sendiri juga pastinya punya motivasi lebih, terutama main di Emirates Stadium. Nah, terakhir pertandingan antara Crystal Palace dan juga Brighton, pastinya mungkin ini dari segi FPL adalah pertandingan yang kurang appealing gitu ya, tapi Crystal Palace yang akan bertemu dengan Brighton. Crystal Palace kita tahu sendiri punya mungkin data yang sedikit lebih bagus daripada musim lalu, dengan Gallagher-nya di situ, ada Edward juga, dengan ketemu dengan Brighton yang kemarin bisa berhasil menang gitu ya lawan Leicester itu sendiri. Jadi pastinya ini jadi pertandingan yang seru banget. Kalau gue punya 2 back dari Brighton, menurut gue nggak gitu pede untuk bisa double up sama pemain Brighton itu sendiri karena mainnya di kandang Crystal Palace. Kemungkinan Crystal Palace akan sedikit unggul di pertandingan ini. Nah, berikutnya ini adalah omongan yang gak kalah menarik, dimana kita tahu Shaw di sini sebagai pemain yang bisa dibilang hype banget gitu ya setelah Euro, tapi ternyata di 5 game week pertama Premier League ini nggak begitu appealing kayak dia bermain untuk England gitu ya, dengan harga 5,5 juta. Cara poin dia nggak seharusnya dapat cuma segitu gitu ya, dan di sini udah ada datanya juga untuk membuktikan apakah Shaw ini lebih baik kita keep atau kita sell. Nah, tapi sebelumnya gue mau ajak lo dulu lihat untuk jadwal pertandingan Manchester United sampai sekitar 7 game week ke depan gitu ya, dimana di game week berikutnya, di game week ke-6 dia akan ketemu Aston Villa home, dan sisanya menurut gue pertandingannya sedikit jelek. Everton, Leicester, Liverpool, Tottenham, dan juga Manchester City. Ini bisa jadi red flag gitu ya kalau gue punya Shaw. Dan secara data sendiri bisa dilihat di sini gue udah bandingin sama beberapa pemain yang secara harga mungkin gak gitu jauh bedanya, cuma bedanya maksimal mungkin kayak di sini paling mahal yaitu adalah Diaz 0,6 juta gitu ya. Tapi di sini kalau lihat secara data Shaw sendiri juga nggak gitu appealing. Kayak lu bisa lihat di sini shot inside the box dia juga sama kayak Diaz dengan 1 goal attempt, dia juga terburuk kedua gitu ya setelah Diaz. Dan untuk XGI-nya sendiri bisa dibilang dia malah yang paling jelek di sini. Dengan gue bisa bandingin sama beberapa pemain kayak Semedo dan juga Alonso, di mana Alonso sendiri punya harga yang nggak beda jauh dengan Shaw itu sendiri, 0,3 bedanya, walaupun kita tahu Shaw punya resiko cedera gitu ya. Ini bisa jadi opsi yang menarik banget pastinya. Tapi jika dilihat di sini dari fixture-nya, dia akan ketemu Aston Villa home di game week ke-6. Mungkin ini bisa jadi the last dance-nya dia. Ini bisa jadi game week perpisahan gue di game week ke-6 ini dengan ketemu Aston Villa. Kemudian gue akan jual dia. Jadi kemungkinan Shaw ini apakah gue akan keep or sell?
Untuk game week ke-6 gue rasa gue tetap akan keep Shaw dengan potensinya dengan ketemu Aston Villa di home. Tapi setelah itu gue bisa jamin 90% gue akan jual Shaw di game week ke-7. Nah setelah itu di sini juga udah ada pembahasan mengenai kaptensi, di mana di sini udah ada 4 pemilihan kapten, 4 pemain yang menurut gue bisa jadi opsi untuk kita kaptenin di game week 6 nantinya. Ada Salah, Ronaldo, Antonio, dan juga ada Ismail Yassar di situ. Dengan di sini bisa dibilang 2 premium, Salah dan juga Ronaldo pastinya sebagai aset premium punya appeal, punya daya tarik lebih untuk kita jadiin sebagai kapten gitu ya. Dengan Salah yang bisa dibilang sebagai FPL God, kayak pasti aja tetap ada orang percaya dia sebagai kapten. Dan juga Ronaldo menurut gue adalah opsi aman di game week ini, di game week 6. Dengan datanya juga gak kalah bagus dengan Salah itu sendiri. Dan ketemu dengan Aston Villa yang punya data XGC atau expected goals conceded lebih jelek daripada Brentford itu sendiri. Jadi kalau lihat secara XGC sebenarnya Brentford ini lumayan bagus gitu ya, 3,92 kalau lu bandingin sama tim-tim lain. Mungkin bisa dibilang 3 besar atau 5 besar secara XGC gitu ya, kayak bersaing sama City dan juga Chelsea gitu. Jadi Salah mungkin bisa jadi menurut gue malah dia blank gitu di game week ini dengan Brentford yang bagus juga, dan dia kan away gitu ya. Dan walaupun Brentford sendiri seperti yang gue udah bilang tadi, dia belum pernah ketemu lawan sekelas Liverpool, tetap aja menurut gue dengan data segini gue sedikit ragu untuk kaptenin Salah. Dan juga untuk Ronaldo, malah ini bisa jadi opsi aman untuk kita kaptenin dia ketemu Aston Villa di home. XGC-nya lebih jelek daripada Brentford itu sendiri, dengan data yang gak kalah bagus sama Salah itu sendiri, dan juga pastinya Ronaldo ini bakal start. Kemudian differential bisa dibilang menurut gue di sini ada Antonio dan juga Sar, dimana Antonio punya data yang bahkan lebih bagus daripada Ronaldo itu sendiri. Dan ketemu Leeds yang punya XGC 2 kali lipat, hampir 3 kali gitu ya, 2,5 gitu bisa dibilang XGC-nya 10, sedangkan kayak Aston Villa cuma 4, Brentford cuma 3. Antonio kalau David bisa jadi opsi pilihan kapten diferensial di minggu ini. Dan juga untuk Ismail Yassar, walaupun datanya sendiri bisa dilihat di sini dia merah semua, kalah sama 3 pemain lainnya, ya pastinya ada harga dan kualitas gitu ya, dimana harganya bisa dibilang lumayan jauh sama pemain-pemain di atas. Tapi lu perlu pertimbangkan di sini lawannya adalah Newcastle dengan XGC-nya sampai 11,95 di 5 game terakhir. Dengan data sebenarnya gak beda jauh banget gitu sama 3 pemain lainnya, dengan 13 goal attempt, 11 shot inside the box, dan XG-nya sendiri walaupun XGC-nya sendiri gak setinggi 3 pemain lainnya, tapi untuk harganya dan juga lawannya Newcastle menurut gue ini bisa jadi opsi pilihan kapten di minggu ini kalau lu punya dia, yang pastinya kalau return rank lu bakal tinggi banget. Tapi untuk gue sendiri, pemilihan kapten gue di game week 6 ini gue rasa akan sedikit tipis perbedaannya antara Ronaldo dan juga Antonio. Gue sedikit ragu dengan Salah itu sendiri dengan ketemu Brentford yang punya data bagus banget. Sekali lagi ya, kita nggak tahu Brentford seperti apa karena 5 game terakhir dia belum pernah ketemu tim besar selain Arsenal. So gue agak sedikit lupa Arsenal. Tapi ya itu juga, Arsenal itu pertandingan pertama dia dan sekarang udah berubah gitu ya. Dan jadi menurut gue pemilihan kapten gue di game week 6 ini antara Ronaldo kalau enggak Antonio. Nah jadinya untuk transfer plan gue di game week 6 nantinya, di sini sekarang udah ada tim gue sejauh ini seperti ini, dimana banyak banget yang punya bendera kuning gitu ya, kayak TAA, dan 3 pemain Leeds gue semuanya bendera kuning, Bamford, Rafinha, dan juga Ayling. Tapi sejauh ini gue rasa gue belum akan melakukan transfer. Setidaknya nggak akan melakukan transfer sampai press conference nantinya. Gue mau tahu dulu berita mengenai 3 pemain Leeds gue seperti apa, baru gue akan melakukan make a move gitu ya. Tapi kalau misalnya 3 pemain Leeds gue ternyata bagus dan misalnya yang cuma nggak bisa main adalah Ayling, gue rasa gue juga nggak akan melakukan transfer di sini. Gue juga mungkin akan mainin White aja gitu ya dibandingkan Ayling. Jadi gue punya 2 transfer di game week 7 nantinya untuk gue pindahin ke pemain-pemain Chelsea dari pemain-pemain gue sekarang ini. Tapi misalnya kalaupun juga misalnya Rafinha ataupun Bamford nggak bisa bermain, gue masih belum tahu gue akan melakukan transfer ke siapa, karena tuh biasa fixture-nya Leeds ini bagus banget untuk gue keep dia sampai game week berikutnya. Menurut gue agak sayang kalau gue buang-buang transfer cuma untuk buang dia karena cedera 1 minggu gitu ya. Jadi mungkin gue akan bench dia aja, gue mainin Gilmore gitu. Dan di sini sendiri kapten gue di sini masih pilih kepada Ronaldo, dan vice kapten gue Antonio. Kayak gue udah bilang tadi, gue agak ragu sama Salah yang akan ketemu Brentford away. Karena Ronaldo sendiri ketemu Aston Villa home, menurut gue dia adalah kandidat terkuat gue untuk kaptensi. Jadi sejauh ini tim gue kayak gini, gue rasa gue belum akan melakukan transfer, dan gue akan tunggu sampai press conference seperti biasa. Dan kalaupun ternyata nggak ada apa-apa, gue rasa gue akan roll transfer gue untuk gue punya 2 transfer di game week 7 nantinya. Oke, terakhir gue akan membahas liga di FPL 62, dimana menurut gue ini masih seru banget, dimana Pace Karanka masih bertahan di posisi 1 di sini. Pace Man Yanman
timnya, dimana dia wildcard di game week ini. Wah, luar biasa banget. Dan dia punya Sar dan juga Alonso di sini yang poinnya gede banget. Menurut gue ini adalah tim wildcard yang lumayan solid gitu ya. Dia juga udah punya Manchester City asset di sini, dan sayangnya dia punya Sa sama Martial, walaupun kalau gue rasa dia nggak punya dua pemain ini, dia nggak punya Sa gitu ya, dan dia mainin kiper lain, pastinya poinnya bakal jauh lebih tinggi. Tapi sejauh ini dia hampir di semua liga posisi 1 kalau nggak 2, dan di Indonesia sendiri dia nomor 10, dan untuk overall dia ranking 204. Jadi menurut gue ini adalah tim yang solid banget pastinya, Pace Karanka. Kemudian di posisi kedua di sini ada Teddy Aristiawan, Big Brother FC. 49 poin, lumayan kecil di game week ini, dimana dia juga punya Martial, dan juga ada TAA yang gak bermain, dan juga dia punya Williams dan juga Fornals yang blank. Dan untuk Aubameyang menurut gue fixture bagus banget dan lebih diferensial lagi, cuma 2%. Fixture juga lumayan oke. Menurut gue ini adalah tim yang solid banget. Tapi menurut gue yang bisa jadi pertimbangan adalah di sini dia punya Fornals yang bisa dibilang diferensial juga. Tapi selain itu pastinya tim ini solid banget. Terus untuk ketiga di sini ada Air Bumi FC, Nandi Wardana dengan 62 poin, sedikitnya rata-rata. Gue rasa dia kayaknya Red Arrow gitu ya, kan Red Arrow karena dia tinggi banget kemarin. Dengan dia masih punya Torres yang nggak bermain kemarin. Dia juga punya Alonso di sini, dan kipernya Carson menurut gue lumayan aneh sih ya bisa dibilang. Cuma mungkin gue ngerti kemarin itu Ederson sempet nggak punya Ederson punya isu nggak bermain, dan dia juga mainin Carson gitu ya, dan ternyata dia nggak bermain. Jadi menurut gue lumayan sayang di sini dengan dia. Oh, tapi ternyata di sini dia punya Pickford sebagai kiper utamanya dan cedera. Sayangnya gue rasa mungkin menurut gue transfer dia minggu depan harusnya kiper sih ya. Tapi selain itu tim yang solid banget. Nah, di posisi keempat di sini ada Muhammad Rizky Pratama, 81 poin di game week kemarin. Dia bisa dibilang timnya lumayan berbeda, nggak template di sini. Dengan dia kipernya udah Mendy, dia punya Van Dijk instead of TAA, dia punya Diaz juga, dan untuk strikernya dia masih pertahanin Tony gitu ya. Emang berbuah hasil, tapi sayangnya di sini dia bench Ben Rahma, dimana kita tahu Ben Rahma akhirnya start gitu ya, masuk, dan sayangnya gua rasa pemainnya nggak ada yang sub gitu ya, jadi Ben Rahma ini nggak masuk. Tapi dengan dia punya Van Dijk sebagai diferensial ini menurut gue solid banget. Nah, di posisi kelima di sini ada Dendi Prabowo, 74 poin, ya sedikit rata-rata ya bisa bilang kayak gue. Dia juga Green Arrow, dengan bisa dibilang dia di sini punya Sar yang lumayan banyak poinnya. Tsimikas juga dia bermain di sini di timnya, dan juga punya 2 pemain Leeds, bisa dibilang pastinya jangka panjang gitu ya. Dan untuk benchnya sendiri cukup solid, bisa dibilang TAA dan Antonio mungkin akan bermain, hampir 90% bermain di game week ke-6. Cuma Obafemi doang yang gak bermain, tapi sisanya bermain semua. Jadi menurut gue tim yang solid banget untuk si Dendi Prabowo ini sendiri. Jadi sampai sini aja video gue untuk game week ke-6 kali ini. Komen di bawah kalian bakal kaptenin siapa di game week ke-6 ini, karena menurut gue pastinya baik banget perbedaan di game week ke-6 ini untuk kapten. Tulis aja di bawah komen kaptenin siapa di game week ke-6 ini dan alasannya juga pastinya. Dan juga thank you semua udah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe kalau kalian merasa terbantu sama channel FPL 62. Bye-bye.